Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita di Medanan Bapane. Sebabnya kepiah kita tukar aja tupi. Tak mungkin kita kepiah di luar. Jadi pembahasan kita kini adalah terkait jo studi alam. Belajar jo alam. Ba'a orang Minangkabau tu seisu kalau memulai tatak je taruko, mulai membuat lahan nan baru tu, atau memilih tanah nan baru, atau untuk dibangun ke perumahan tu ada cara khususnya untuk menentukan tanah ko baik nak dipakai untuk kedepannya atau tidak, cocok nak tanah ko dengan alam, atau bisakah dipakai untuk kehidupan isunya tanah atau suatu tompek ko. Maka ada studi kasus ni, belajar dari alam. Ba'a caranya menentukan tanah tu yang elok atau bisa dipakai untuk membuat perumahan, atau membuat dangau, atau membuat pondok, atau membuat lahan di situ. Ada cara khususnya. Ba'a caranya tu, mari sama-sama kita tengok. Jadi di sana sadonyo untuk mengetahui atau menentukan tanah tu bisa dibuat ke perumahan, bisa dibuat atau ditaruko, atau dibuat ladang dan lain-lain. Kini khususnya kita misalnya membuat tanahku sebagai untuk fondasi rumah, maka perlu kita uji tanah tu bisa ndak baik untuk rumah yang kita buat. Karena kalau di Minangkabau beraja dari alam, orang Minangkabau sesuk memakai tempurung kerambi ya. Tempurung kerambi tu awalnya kita tungkukan tempurung kerambi ko di tanah. Ditungkukan agak seminggu. Tadi letak di tanah agak seminggu. Kemudian seminggu itu kita buka. Ditengok isinya di dalam tempurung tu di bawahnya. Adakah binatang yang babiso atau tidak? Kalau seandainya yang ada cacing atau jangkrik dan lain-lain yang tidak babiso, berarti kemungkinan tanah itu bisa untuk dipakai untuk perumahan. Tapi seandainya beko yang di dalam tempurung tu adalah binatang yang berbiso, contoh anak ular, contoh lilian, lintibang, itu binatang berbiso, maka secara logikanya orang Minangkabau dulu ndak umum buat rumah di sini. Karena dari binatang setuju yang jahit-jahit, apalagi orang mekomantan dan jahit-jahit di sini. Maka mode itu cara orang siswa dalam menentukan tanah yang cocok untuk membuat rumah. Caranya meletaknya ya biasa saja, tidak ada banyak doa-doa saja. Yang penting bak kecil orang siswa tobang kali lawa, tobang benda-benda, masuk sekalian tawa, keluar sekalian bisu. Itu saja, baca bismillah, baca ayat kursi, itu yang perlu. Caranya sama-sama kita tengok. Jadi kini tempurung cakoko kita tumpuk di tanah. Usahakan tanahnya datar. Jadi kita bersihan seketik dulu tanahnya, itu sabit-sabit dulu kok. Atau lando ada orang. Dibersihan permukaan tanahnya. Tak kira-kira datar. Engkau ditungkuin saya cako lah. Jangan lupa cako, renjimat dan seketik cako. Kali lawa tobangnya berbenda-benda. Masuk sekalian tawa, hilang sekalian bisu. Itu saja kita baca. Orang siswa sudah itu tunggu agak seminggu. Jadi di sana kini adalah seminggu kita tungkuan tempurung petang di tanah. Kini sama kita tengok isi di tempurung tu. Adakah binatang babiso ataukah tidak babiso? Seandainya ikut binatang dan babiso, rancak jangan kita buat rumah di sini. Kalau seandainya babiso, lain tidak babiso, kita buat rumah di sini atau dibuat fondasi di sini. Bagus caranya atau apa isinya? Mari sama kita tengok. Jadi kini ikut tempurung yang kita pun seminggu petang. Tengok isinya. Kau kira ada binatang bisu atau tidak? Alhamdulillah tanah yang kita uji petang isinya lain tak binatang berbisu. Dari cacing sih.
berarti itu kemungkinan tanahku cocok untuk pondasi atau dibangunkan rumah atau tempat-tempat kediaman manusia. Nah, jadi dari kegiatan itu dapat kita simpulkan bahwa orang Minangkabau itu dulu memulai tata juta ruko ataupun melacu perumahan atau membuat pondasi. Jadi lakukan kegiatan kebiasaan seperti itu dulu untuk mengukur tanah cocok dibuat perumahan atau tidak. Kalau secara logikanya, kalau seandainya binatang nama biso sinan, tentu kehidupan lah diawali dengan yang buruk, tentu buruk ada sudahnya. Maka di situ caranya di orang Minangkabau dulu melacu perumahan atau menentukan tanah yang elok untuk dibuat atau dibangun. Kalau kini tentu ada ahli geografi, ada ahli pertanahan dan lain-lain yang bisa mengukur tanahnya lunak nak tanahnya, koreh nak tanahnya. Kini ada ahli-ahli itu. Kalau orang siswa tentu belajarnya dari alam. Maka disitulah ilmunya orang siswa itu, studi kasusnya memang belajar dari alam. Alam terkembang jadi guru, buku itu nyokombang jadi guru. Itu saja. Seandainya ada keliru dan berbeda-beda di setiap negeri, mungkin itu kearifan lokal masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.